Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai, saya banggakan, berikut ini akan kami sampaikan hasil rapat pleno pengurus besar Nahdlatul Ulama terkait dengan Jatman Organisasi Jamiah Ahli Thoriqoh Al-Mutabaroh sebagai salah satu badan otonom dari PBNU. Hasil keputusan rapat pleno PBNU ini dibacakan oleh Ki Haji Ahmad Said Asrori, Khatib Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, pada saat melakukan rapat bersama dengan para pengurus Jatman Pusat dan Provinsi di Universitas Wahid Hasim Semarang hari Sabtu kemarin, tanggal 16 November. Oke, tidak usah lama-lama, selebihnya mari kita simak bersama keputusan tersebut. Kualitas hasil rapat harian Suriah dan Tartibiyah pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang status kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman menimbang bahwa bahwa Jamiah Ahli Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nahdliyah yang kemudian disingkat Jatman adalah badan otonom Nahdlatul Ulama sebagai diatur dalam pasal 18 ayat 7 huruf A Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama atau ASTNO, dan ditegaskan juga dalam pasal 2 Peraturan Dasar Jatman. Kepengurusan Jatman di tingkat pusat yang disebut Idaroh Aliyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar Jatman yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Pasal 24 dan pasal 3 Peraturan Dasar Jatman. 2. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, untuk keabsahan pengurus harian Jatman tingkat pusat yaitu Idaroh Aliyah harus mendapatkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 ARTNO. Namun Idaroh Aliyah Jatman tidak pernah meminta pengesahan dari PBNU. Jadi selama ini saya 2 periode di PBNU, kalau ada undangan badan otonom memang pengurus Idaroh Aliyah tidak pernah hadir sama sekali sampai hari ini. Jadi belum pernah setiap kita akan koordinasi selalu yang tidak hadir badan otonom adalah dari Jatman. Ini tentu menjadi catatan. Para alim, para kiai, para musyrik yang kami muliakan. Yang ketiga, pada tahun 2019 Idaroh Aliyah Jatman justru mengajukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI dan mendapat surat keputusan Menkumham RI nomor AHU 03/724/1 AH 0107 tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nahdliyah pada tanggal 17 Juli 2019. Dengan langkah ini dapat disimpulkan bahwa Idaroh Aliyah Jatman telah secara sadar dan sengaja mengubah status hukumnya dari Badan Otonom Perkumpulan Jamiah Nahdlatul Ulama menjadi entitas Badan Hukum Perkumpulan tersendiri. Artinya ini ingin mengeluarkan dari Indonesia Nahdlatul Ulama melalui pengesahan di AHU, dan ini lagi diproses oleh Lembaga Bantuan Hukum PBNU. Kemudian yang keempat, pada tanggal 10 Safar tahun 1444 Hijriah atau 7 September 2022, PBNU telah mengirimkan surat nomor dilampiri dengan buku himpunan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama hasil konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2022, tapi surat PBNU tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Idaroh Aliyah sama sekali. Dengan latar belakang tersebut, maka rapat harian Suriah dan Tartibiyah PBNU pada tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau 6 Oktober 2024 Masehi menyatakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman saat ini telah kadaluarsa dan tidak memiliki posisi hukum atau legal standing dalam bertindak untuk dan atas nama Jamiah Ahli Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nahdliyah dengan pertimbangan sebagai berikut. A.
Muktamar berakhir yang diselenggarakan oleh Jatman adalah Muktamar ke-12 di Pekalongan, Jawa Tengah, 26 Rabiul Akhir sampai 1 Jumadil Awal 1439 Hijriah atau 14 sampai 18 Januari 2018 Masehi yang menghasilkan susunan kepengurusan tertanggal 18 Januari 2018. B. Jika menggunakan rujukan surat keputusan Menkumham RI nomor AHU tadi tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, sekalipun status kepengurusan Idarah Aliyah Jatman telah berakhir pada tanggal 17 Juli tahun 2024. 17 Juli 2024 ini Idarah Aliyah sudah selesai, sudah berakhir. 2. Rapat harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU akan mengambil langkah-langkah organisatoris dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan aspirasi dari Idarah Husto Jatman se-Indonesia. Maka pada hari ini kami mohon apa yang menjadi usulan atau pendapat atau ide apapun akan kami tampung. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Khatib Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Asrori, jelas bahwa betapa lancangnya Saudara Lutfi bin Yahya Pekalongan karena telah dipasrai menjadi Rais Am Jatman, tetapi justru menyalahgunakan, bahkan telah dengan sadar dan sengaja bisa kita sebut merampas, merebut atau mencuri badan otonom milik NU, yakni Jatman, dikangkangi, mengeluarkan diri dari PBNU. Dan itu sudah diwujudkan dengan tadi disebutkan mengajukan badan hukum tersendiri tahun 2019. Dan kita tahu 2019 itu adalah era kepemimpinan Pak Jokowi yang kedua, di mana Pak Lutfi bin Yahya diangkat menjadi salah satu anggota Watimpres. Dan nampaknya Pak Lutfi bin Yahya memanfaatkan posisi itu untuk menyeret keluar Jatman dari tubuh induk organisasinya, yakni Nahdlatul Ulama. Dan ini membuat kita semakin yakin betapa berbahayanya orang keturunan imigran dari Yaman ini ketika dikasih jabatan-jabatan penting, baik di NU maupun di negara. Ya mungkin tidak semuanya, tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Lutfi bin Yahya menjadi salah satu fakta, menjadi salah satu bukti yang sangat mengerikan. Betapa tidak orang yang selama ini dibesarkan oleh NU, yang selama ini dipercaya oleh NU, oleh warga NU, kemudian tiba-tiba dengan secara sadis, saya katakan, dengan secara licik menyeret keluar Jatman dari induk organisasinya. Ini sebuah pembangkangan yang sangat nyata, sebuah tindakan yang bisa disebutkan makar gitu ya, mencuri badan otonom NU keluar dari induk organisasinya untuk dikangkangi. Dan tadi telah dijelaskan yang intinya bahwa PBNU telah menyatakan demisioner kepengurusan Jatman di bawah Lutfi bin Yahya. Artinya apa? Jelas bahwa Lutfi bin Yahya hari ini tidak punya otoritas sama sekali, tidak punya kewenangan sama sekali untuk mengatur, mengelola, memimpin Jatman, karena sudah dinyatakan demisioner oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu ketika hari ini kita tahu bahwa Lutfi bin Yahya dan gengnya sedang berusaha untuk mengadakan muktamar tersendiri, tentu itu adalah bukan muktamarnya Jatman miliknya NU. Itu adalah Jatman versi tersendiri yang di luar kepemimpinan, di luar wadah besar Nahdlatul Ulama.
Dan oleh karenanya ketika ada mursyid-mursyid pengurus Jatman yang nanti ikut pada acara muktamar Jatman yang diselenggarakan oleh Lutfi bin Yahya, maka mereka adalah orang-orang yang patut dikeluarkan dari pengurusan NU karena telah mengikuti orang yang melakukan makar, orang yang melakukan indisipliner, orang yang melakukan pembangkangan terhadap Nahdlatul Ulama. Ya, catat ini. Ketika ada pengurus-pengurus Jatman baik di tingkat Subiah cabang atau di tingkat Wusto provinsi atau di tingkat Aliyah pusat mau menghadiri mengikuti acara muktamarnya Lutfi bin Yahya, maka mereka adalah termasuk golongan-golongan orang yang mengikuti, orang yang telah keluar dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang telah keluar dari induk organisasi NU. Kita catat itu. Karena tadi jelas bahwa PBNU telah membuat keputusan demisioner. NU telah memutuskan bahwa Pak Lutfi bin Yahya sudah tidak punya lagi otoritas untuk mengendalikan Jatman. Satu itu. Yang kedua yang kita patut untuk apresiasi adalah langkah tegas PBNU yang atas kelancangan dari Jatman di bawah Lutfi bin Yahya membuat badan hukum tersendiri atas Jatman itu. Kemudian PBNU mensikapinya dengan berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum. Artinya ini adalah pertanda atau sinyal atau upaya PBNU menyeretnya ke ranah hukum. Dan ini patut kita apresiasi dan memang harus begitu, agar tidak ada lagi ketua badan otonom atau siapapun yang dipercaya memegang amanah di NU tiba-tiba mengeluarkan diri mencuri organisasi yang telah diamanahkan kepadanya. Dan itu adalah pelanggaran. Ya, sekali lagi itu adalah pelanggaran dan tindakan makar pembangkangan kepada Nahdlatul Ulama. Dan itu tidak boleh dibiarkan. Ini sama seperti misalkan ada seorang gubernur tidak patuh dengan presiden, kemudian menyatakan merdeka. Menyatakan merdeka bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah perbuatan makar yang harus dilawan. Itu adalah perbuatan makar, perbuatan yang tidak patuh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sama statusnya seperti itu ketika kita sepadankan bahwa NU ini adalah negara. Jadi badan otonom ini bagian dari negara, bagian dari induk organisasi Nahdlatul Ulama. Ketika ada ketua Banom kok tiba-tiba membuat badan hukum sendiri, maka ia layak untuk disebut sebagai seorang yang lancang dan makar terhadap induk organisasinya. Maka saya sepakat dan kita dukung kalau PBNU kemudian membawa dan menyeret Lutfi bin Yahya ke jalur hukum karena telah mencuri badan otonom organisasi yang menjadi milik Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan ini tidak lama diproses sebelum ketahuan gagang gitu ya. Lebih baik dipangkas sejak dini daripada telah merembet kemana-mana. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, sebagaimana telah disampaikan oleh salah satu pengurus Jatman di Jawa Tengah kemarin waktu di Banyumas, bahwa karena sudah dimisioner oleh PBNU, kepengurusan Jatman di bawah Lutfi bin Yahya, kemudian berikutnya adalah akan menggelar muktamar yang dihandle atas keputusan dari pleno PBNU itu. Kita berharap bahwa muktamar Jatman ini akan berlangsung segera, nggak usah pakai lama, agar tidak nanti kedahuluan oleh muktamarnya Lutfi bin Yahya. Maksudnya apa? Ya, walaupun tentu saja secara legalitas tetap adalah Jatman di bawah kendali, di bawah induk NU, tetapi setidaknya ketika jajaran pengurus Subiah dan jajaran pengurus Wusto atau provinsi telah melaksanakan muktamar lebih dulu yang sah, yang legal di bawah Nahdlatul Ulama, maka tentu saja tidak perlu lagi dan tidak perlu untuk dihiraukan muktamar Jatman yang akan diselenggarakan oleh Lutfi bin Yahya itu.
kita berdoa mudah-mudahan cepat terselenggara dimanapun. Salah satunya adalah pengurus Usto Jatman Jawa Tengah telah menyatakan kesiapannya untuk menggelar muktamar itu di kampus Universitas Wahid Hasyim Semarang. Kita doakan mudah-mudahan cepat terlaksana. Demikian info dari pertemuan para pengurus Jatman se-Indonesia di kampus Unwaha Semarang hari Sabtu 16 November kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.